Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulida Uslun Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema dasar bentuk kedua, di mana nantinya teorema dasar bentuk kedua ini akan digunakan atau diterapkan pada teorema dasar kalkulus bentuk kedua. Teorema dasar bentuk kedua berbunyi integral tak tentu f didefinisikan oleh f kapital Z sama dengan integral f dari A ke Z untuk setiap Z elemen AB kontinu pada AB. Pada kenyataannya, jika fx mutlak lebih kecil dari M untuk setiap x elemen dari AB, maka fz dikurang fw itu lebih kecil dari M dikalikan mutlak Z kurang W untuk setiap Z kurang W elemen AB atau kondisi Lipschitz. Nah, cara membuktikan teorema 7.3.4 ini dapat kita ambil dari penerapan teorema aditif 7.2.8 yang menunjukkan bahwa jika Z, W elemen AB dan W lebih kecil dari Z, maka sebelumnya kita ingat kembali teorema aditif itu berbunyi misalkan f A, B adalah integral Riemann dan misalkan C itu elemen AB, maka F anggota integral Riemann AB jika dan hanya jika F terbatas pada A, C, dan CB yang merupakan integral Riemann pada kasus ini. Atau dapat ditulis dengan integral F dari A ke B itu sama dengan integral F dari A ke C ditambah dengan integral F dari C ke B. Nah, dari bukti f kapital Z sama dengan integral f dari A ke Z itu dapat kita tulis integral f dari A ke W karena W lebih kecil dari Z ditambah dengan integral f dari W ke Z. Nah, dari definisi juga dapat kita tulis integral f dari A ke Z dapat ditulis menjadi f kapital Z. Maka integral f dari A ke W dapat ditulis dengan f kapital W. Maka didapatlah f kapital Z sama dengan f kapital W ditambah integral f dari W ke Z. Nah, dari sini dapat kita pindah ruaskan f kapital W ke sebelah kiri sehingga kita peroleh f kapital Z dikurang f kapital W sama dengan integral f dari W ke Z. Nah, dari teorema juga jika f mutlak fx lebih kecil dari M, maka kita dapatlah fx lebih besar dari negatif M dan lebih kecil dari M. Ini dapat kita peroleh dari sifat pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak. Jika mutlak fx lebih kecil dari M, maka berlakulah fx lebih besar dari negatif M lebih kecil dari M. Untuk semua x elemen dari teorema 7.1.4 bagian C menunjukkan bahwa kita ingat kembali teorema 7.1.4C berbunyi misalkan f dan g adalah di dalam integral Riemann AB jika fx lebih kecil dari gx untuk setiap x elemen AB, maka berlakulah integral f A ke B lebih kecil dari integral g dari A ke B. Dari yang kita punya tadi fx lebih besar dari negatif M lebih kecil dari M, maka kita peroleh juga integralnya integral fx dari W ke Z lebih besar dari integral negatif M dari W ke Z dan lebih kecil dari integral M dari W ke Z dx. Masing-masing M-nya kita integralkan menjadi negatif M X, batas atasnya Z dan batas bawahnya W, begitu juga dengan M. Substitusikan ke X-nya menjadi negatif M dikali Z dikurang W. Dan M dikurang Z dikali Z dikurang W. Nah,
ini yang kita dapat dari teorema 7.1.4 bagian C tadi. Nah, dari hasil akhirnya kita peroleh di sini ada integral f dari W ke Z yang dari teorema aditif tadi kita peroleh yaitu sama dengan F kapital Z dikurang F kapital W, maka dapat kita hilangkan sehingga kondisi Lipschitz-nya terbukti, yaitu F kapital Z dikurang F kapital W lebih kecil dari M dikalikan mutlak Z dikurang W. Ini tadi. Sekian penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.